Apakah Dewi Fortuna kali ini masih berpihak untuk Arsenal? Setelah beberapa tren positifnya selalu menyelimuti keberuntungan Arsenal, di mana statistik mengerikan The Gunners masih belum terkalahkan. Ya, minimal pun mereka mendapatkan hasil imbang. Ditinggal beberapa pemain tentunya jadi pukulan telak bagi pasukan Mikel Arteta itu. Namun, bak seperti Spiderman yang mendapatkan gigitan laba-laba dan berubah bak tak terkalahkan, kini hal yang sama juga dirasakan The Gunners. Permainan taktik dan perubahan posisi pemain yang dirasa tepat nyatanya menghasilkan racikan kuat seperti sekarang ini. Boleh-boleh saja Arsenal kali ini menyombongkan diri, toh faktanya juga demikian. Namun tetap kembali lagi The Gunners tidak boleh terlalu puas diri dan jumawa, apalagi terlena. Diketahui sebelumnya, laga Arsenal kontra Crystal Palace pada pertandingan tunda Liga Inggris 2024-2025 dipastikan tanpa 9 pemain. Apakah kedua tim main mata agar para pemainnya bisa bugar pada turnamen lainnya? Tuan rumah dalam momentum bagus setelah mengalahkan Ipswich 4-0. Sedangkan tim tamu belum bisa bangkit menyusul kekalahan 2-5 dan 0-5. Ditambah hasil imbang tanpa gol akhir pekan lalu. Kedua tim asal London ini akan berjumpa di Emirates Stadium dengan sederet permasalahan. Baik Arsenal maupun Palace diganggu persoalan cedera, sehingga 9 pemain dipastikan absen. Dari kubu Palace, Chris Rijkaard harus menjalani sanksi lantaran bertanding karena 2 kartu kuning pada laga kontra Bournemouth. Sedangkan Kadiriat dan Cech Doucoure dipastikan absen lantaran cedera panjang. Meski Bukayo Saka dilaporkan bugar dan tak mengalami cedera parah, Arsenal tetap akan tampil tanpa banyak pemain pentingnya. Pertama, ada Jorginho. Manajer Mikel Arteta bahkan tidak tahu apakah sang gelandang bisa bermain di Liga Champions setengah pekan depan. Pemain-pemain lainnya yang dipastikan out karena cedera yakni Gabriel Jesus, Takehiro Tomiyasu, dan Kai Havertz. Kemudian ada Gabriel Magalhaes dan Ricardo Calafiori yang masih harus menjalani perawatan intensif. Khusus Gabriel, Jesus, dan Tomiyasu dilaporkan bahwa ketiganya dipastikan tak bisa pulih sampai musim 2024-2025 berakhir. Bagi Arsenal dan Palace, pertandingan ini sebenarnya tidak begitu menentukan. Buat The Gunners misalnya, meski masih berpeluang mengejar Liverpool, agaknya mereka bakal mengalihkan fokus ke Liga Champions. Sebaliknya, Palace yang sudah aman dari ancaman degradasi masih berkompetisi di Piala FA. Akhir pekan ini, The Eagles bakal menghadapi Aston Villa dan kemungkinan besar akan fokus pada pertandingan tersebut. Ini akan menjadi laga yang menarik, dan mungkin untuk semua alasan yang salah, dengan Arsenal jelas memprioritaskan semifinal Liga Champions dengan PSG yang kurang dari seminggu setelah pertandingan ini. Mungkin menggoda Mikel Arteta untuk mengistirahatkan pemain. Sementara itu, Oliver Glasner mungkin akan bodoh untuk tidak mengistirahatkan beberapa bintang kuncinya hanya beberapa hari sebelum kencan mereka di Stadion Wembley dengan Aston Villa. Sebenarnya sangat besar kemungkinannya bahwa kedua tim tidak benar-benar menginginkan laga ini. Tapi itu bukan bagaimana sepak bola bekerja, dan permainan ini harus dimainkan resiko cedera di depan mata. Tulis London World. Meski beberapa pemain andalan tengah diistirahatkan, Arsenal tidak menutup kemungkinan tetap memasukkan nama Mikel Merino yang lagi bersinar sejak Arteta menemukan posisi dan skill Merino yang terpendam. Bahkan Jamie Carragher sepertinya telah berubah pikiran mengenai Mikel Merino, pemain yang sebelumnya ia anggap tidak seharusnya direkrut oleh Arsenal. Pada bulan Januari 2025, Jamie mempertanyakan keputusan Mikel Arteta yang merekrut Mikel Merino pada musim panas 2024, alih-alih memperkuat lini serang Arsenal. Arsenal mengeluarkan lebih dari 30 juta pound sterling untuk mendatangkan gelandang asal Spanyol tersebut dari Real Sociedad
dan Jamie Carragher termasuk salah satu yang meragukan keputusan itu. Memprioritaskan perekrutan gelandang seperti Mikel Merino daripada mencari penyerang lain musim panas lalu tampaknya merupakan kesalahan. Merino bukanlah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan, kata Jamie Carragher saat itu. Komentar Jamie tampaknya memang beralasan, mengingat performa Merino yang cukup mengecewakan dalam beberapa bulan pertama di Arsenal. Namun, Mikel Merino akhirnya menunjukkan kemampuannya dan membuktikan diri sebagai pemain penting dalam skuad Arteta, terutama setelah krisis cedera yang melanda klub pada 2025. Cedera yang dialami oleh Kai Havertz dan Gabriel Jesus memaksa Arteta untuk menempatkan Merino yang biasanya bermain sebagai gelandang tengah dalam posisi penyerang sementara. Banyak pihak meragukan sejauh mana kontribusi Merino di lini depan Arsenal. Namun, Merino justru tampil mengesankan dengan mencetak gol dan memberikan assist secara konsisten. Ia berhasil membantu Arsenal mencapai semifinal Liga Champions dan menempati posisi kedua di Liga Inggris. Setelah kemenangan Arsenal atas Ipswich, Jamie berbicara di Sky Sport mengenai perkembangan Mikel Merino. Saya hanya ingin mengatakan Merino telah menjadi pemain yang luar biasa sejak dia mengambil peran sebagai penyerang. Saya tahu posisinya lebih ke dalam hari ini, tetapi dalam 13 pertandingan terakhir, dia telah mencetak 6 gol dan memberikan 4 assist, ungkapnya. Ya, meskipun saat ini Arsenal sedang berada di atas awan, Mikel Arteta menegaskan timnya enggan terlena dengan hasil pertemuan pertama kontra Crystal Palace jelang bertemunya kedua tim pada pekan ke-34 Liga Inggris di Stadion Emirates dini hari nanti. Dikutip dari laman resmi klub, Arteta mengaku mereka berupaya untuk mengulangi torehan tersebut setelah pada pertemuan mengalahkan Crystal Palace dengan skor 5-1. Pada pertandingan ini, Arsenal diwajibkan untuk meraih kemenangan demi menjaga asa untuk meraih gelar juara, meski kini kesempatannya sangat tipis. Menjelang pertandingan kontra Palace, Arteta mengatakan Arsenal harus memiliki kewaspadaan karena Palace di bawah asuhan Oliver Glasner memiliki permainan yang berbahaya. Arteta mengatakan Glasner telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dan berhasil membawa Palace kini bersaing di papan tengah klasmen sementara Liga Inggris dan melaju ke semifinal Piala FA. Saya rasa hal itu telah memberikan identitas yang sangat jelas bagi tim dan saya rasa itu telah memaksimalkan skuad tersebut. Mereka adalah lawan yang sangat tangguh, terang Arteta. Arsenal kini berada di peringkat kedua klasmen sementara Liga Inggris dengan 66 poin dari 33 pertandingan, terpaut 13 poin dari Liverpool di posisi pertama.